Oh ya, recordnya harusnya di cloud. Ya udahlah, biar ada di laptop ini kan. Baik, sebentar saya izin untuk screenshot ya. Bagi yang bisa on cam silakan, yang nggak bisa juga nggak apa-apa. Yang penting kita punya dukungan bahwa hari ini kita menjalankan kelas kita. Pagi Pak Lang. Hai, selamat pagi. Pak Lang ini Bagaimana? sesi yang yang kedua ya? Karena yang di 4 sama 5 sampai 6 nggak ada materinya. Eh, kalau saya share ya, kalau yang saya Sesi. upload itu adalah kita berada pada sesi sebentar. Tadi metodologi ya. Iya, metodologi. Bisa. Metodologi bukan di proposal ya. Kalau di saya di sesi 3 Bu Sesi. Ani. Iya, bentar, Di bentar. sesi 3. Nah, Nggak ada. sebetulnya setiap sesi itu ada 2 sesi di dalamnya. Jadi saya harusnya mengupload sampai sesi ke-6 sekarang. Karena kita ketemu satu sesi lagi, baru kita akan lakukan UTS. Jadi kalau Bu Ani, saya share aja ya, biar bisa kelihatan Ya, ya. share aja. Soalnya di sesi 3 nggak ada, saya buka. Adanya sesi 2 tuh. Nah, ini coba lihat di Oke. layar. Di layar ada Mm-mm. sesi 1 pengantar, Iya. sesi 2 data pada penelitian. Mm-mm. Mm-mm. Ini ada sesi 3 variabel penelitian. Muncul nggak di Bu Ani? Nggak ada sesi 3, adanya Kalau sesi Muncul 2 tapi ada. materinya nggak ada, Pak. materinya muncul tapi nggak ada. Materinya, oh, nggak ada Adanya materinya di, sebentar. iya, materinya Oke, belum oke, upload. baik, baik, baik. Bentar ya, kayaknya tadi udah saya upload, tapi berarti tidak berhasil saya upload. Bentar, saya tulis dulu ya. Oke. Kalian nanti dicek. Yang lain melakukan pengecekan harusnya tadi udah upload. Tapi tidak berhasil saya upload. Ya. Nah, coba sekarang dicek, saya save dulu. Terima kasih Bu Ani diingatkan. Boleh coba dilihat lagi di bawah sini udah muncul nih. Siap, sudah ada, Pak. Sudah ada ya? Sudah Oke, ada. thank you Pak Novan. Terima kasih Bu Ani. Sama-sama Pak, Diingatkan. udah ada. Thank you. Mudah-mudahan semua sudah muncul ya materinya ya. Baik, sekarang kita balik lagi ke Oke. Jika layar saya nanti nggak nyambung sama omongan saya, boleh tolong nanti ada yang mengingatkan ya. Sekarang layar kita adalah variabel pada penelitian pariwisata. Jadi khusus pada penelitian pariwisata. Dan apa itu variabel, kita mau sama-sama pelajari. Sudah tampak ya di layar saya, Bapak Ibu sekalian? Izin Pak, di sini Masih masih modal, Pak, muncul tampilannya, Pak. yang itu Pak, eh, Oh, Masih oke. tampilan modal. Berarti modal. ya, Ha. baik. Terima kasih. Saya stop share dulu. Lalu saya akan share lagi. Bagaimana sekarang? Apakah tampak? Sudah Pak. Sudah ya? Oke, terima kasih Bu diingatkan. Baik, sekali lagi, nanti kalau saya ngomongnya tidak sesuai dengan slide, tolong boleh ada yang langsung mengkat ya. Oke, terima kasih. Ini materi kita hari ini. Ini sebetulnya ada 2 sesi di dalamnya, di mana nanti kita akan belajar variabel dan bagaimana kita belajar apa yang terkait lagi dengan variabel. Oke. Kalau masih ingat pertemuan pertama kita, saya menampilkan layar seperti ini ya. Ada banyak, ada beberapa kata yang biasa digunakan pada penelitian pariwisataan. Ya, penelitian umum pun menggunakan kata-kata seperti ini. Yang saya ringkari adalah variabel. Saya kemarin masih ingat kayaknya nggak ada yang nyebut variabel sebagai kata yang familiar, kata yang diketahui oleh semuanya. Hari ini kita akan belajar itu. Kenapa itu variabel? Mudah-mudahan materi ini akan membuat Bapak Ibu menjadi terjelaskan. Variabel itu apa atau gitu ya. Dan posisi dia dalam penelitian kita ini seberapa penting ya. Ini saya mulai dulu dengan hallmark atau ciri-ciri utama pada penelitian ilmiah. Ya, dari sini nanti kita masuk ke variabel. Setidaknya ada 8 hal
8 ciri yang Bapak Ibu mesti perhatikan ketika nanti menulis tesis atau karya ilmiah dalam bentuk artikel. Yang pertama, penelitian kita ini harus ada tujuannya. Jadi kalau kita nanti mencari topik untuk penelitian, maka harus jelas tujuannya. Untuk apa? Ini ada beberapa contoh ya yang saya tunjukkan. Umpamanya kita mau meningkatkan komitmen karyawan di perusahaan agar tidak terjadi penurunan atau tidak banyak terjadi turnover. Harus ada tujuan. Apapun yang mau kita teliti, jelas tujuannya. Yang kedua, yang disebut dengan rigor. Rigor itu teliti. Jadi penelitian kita itu harus sangat teliti, bukan cuma teliti saja kalau saya boleh tekankan gitu ya. Indikator ketelitian ini akan dilihat dari satu, dasar teori, dua, desain dari metodologi yang kita mau pakai. Jadi ada dua. Jika keduanya tidak kuat, maka tadi saya bilang, kita belajar hari ini untuk memperkuat fondasi dari penelitian kita. Perkuatan fondasi penelitian kita itu didapat dari teori. Jadi, jika teori Bapak Ibu sekalian tidak banyak dipakai di dunia pariwisataan, atau teorinya susah sekali saya gabunginnya, karena dia berasal dari teori pada disiplin ilmu yang lain, maka saya sarankan untuk coba ditinjau ulang topiknya. Topik yang Bapak Ibu angkat itu harus berbasis teori yang kuat. Yang kuat itu artinya pernah diteliti sebelumnya, sudah ada, atau memang teori itu adalah teori utama gitu ya. Contoh teori utama yang biasa digunakan oleh mahasiswa di Fakultas Pariwisata adalah service quality. Pemilik teorinya atau pembuat teori namanya Parasuraman dan Setemal. Ini teori yang sudah kuat jika Bapak Ibu mau mengambil topik yang terkait dengan service quality. Service quality itu tidak hanya pada bisnis hospitality saja ya, tapi dia ada di semua tempat gitu ya, service quality. Tinggal tergantung konteks dari usahanya atau organisasinya. Apakah ada nih di organisasi pemerintah seperti di Kemenpar, service quality? Oh pasti ada. Karena tugas pemerintah adalah memberi layanan pada masyarakat, pada organisasi terkait pariwisata, service quality itu pasti ada. Ya, jadi kita harus perhatikan poin kedua ini sangat penting, meletakkan dasar teori dan desain metodologi yang tepat. Pada pertemuan berikutnya saya akan masuk lebih dalam pada penggunaan dasar teori yang kuat. Kita akan belajar menulis bab 2 namanya tinjauan pustaka. Metodologi dari awal kita belajar, kita sudah mempersiapkan nih bab 3-nya. Bagaimana metodologi yang tepat untuk menulis sebuah karya ilmiah. Yang ketiga, testability. Bisa diukur, bisa diuji. Kalau kuantitatif, sangat jelas terujinya dengan hipotesis. Bagaimana dengan kualitatif, nanti saya jelaskan di sini bagaimana testability itu dilakukan pada penelitian kualitatif. Yang keempat, harus dapat direplikasi. Artinya, peneliti lain yang mencoba menguji ulang teori Anda, penelitian Anda, pada objek yang berbeda, harus bisa dipakai gitu ya. Harus bisa menunjukkan hasilnya boleh jadi nggak sama, tapi metodologi dan tahap ujinya itu harus bisa diterapkan. Yang kelima, yang namanya precision and confidence, tepat dan yakin dengan tingkat kesalahan yang rendah. Makanya nanti kalau pada penggunaan alat untuk menganalisis data, kita menggunakan signifikansi 0,05, artinya errornya cuma 5%. Sehingga kita sudah memenuhi persyaratan precision and confidence. Yang keenam, objektif. Objektif itu keterkaitannya sama modul kita sebelum ini, yaitu data. Objektif ini artinya apa yang Bapak Ibu sampaikan bukanlah opini pribadi,
atau nilai subjektif sendiri, tapi harus berbasis pada data. Baik itu data sekunder maupun data primer, seperti yang kita pelajari pada modul sebelumnya. Kemudian yang ketujuh, ini kita sebut dengan generalisability, artinya konteksnya itu luas gitu ya. Tapi tetap harus ada pembatasnya. Nah, untuk poin ketujuh, kalau belum bisa dipahami nggak apa-apa. Yang penting kita akan lihat pada poin ke-6 dan poin ke-4 itu sudah terpenuhi. Karena itu dianggap sebagai generalisability. Yang ke-8, ini yang mungkin baru didengar terminologinya, namanya parsimoni. Parsimoni itu sederhana, nggak usah, bukan nggak usah ya, istilah saya salah kalau nggak usah. Idealis boleh, tapi perhatikan ada tujuan yang jelas, ada objektif, datanya ada, tapi juga dibuat dalam konteks yang sederhana aja. Nggak usah yang rumit-rumit gitu ya. Karena kalau S2 memang wajib menggunakan beberapa variabel yang di S1 tidak digunakan. Tapi tetap prinsip parsimoni itu harus dijunjung tinggi. Karena apa? Semakin rumit sebuah penelitian, maka semakin rumit data harus Anda peroleh, semakin rumit Anda menjelaskan nanti pada penguji jika diuji. Sederhana itu salah satu komponennya adalah masuk akal, gitu ya. Bahwa penelitian ini tuh masuk akal. Nanti saya contohin yang disebut masuk akal itu seperti apa. Nah, 8 ciri-ciri penelitian ini eh, harus menjadi dasar ketika kita mau mulai menulis. Saya lanjutin ya. Nah, saya lupa saya pernah share taksonomi Bloom ini atau belum, tapi mungkin sepertinya udah di pengantar yang pertama ya. Ini adalah bagian dari cara pembelajaran manusia yang diciptakan oleh Benjamin Bloom dan sampai sekarang ini masih digunakan sebagai basis pembentukan modul pembelajaran di Kementerian Pendidikan. Namanya taksonomi Bloom. Ya, taksonomi Bloom ini adalah 6 tahapan manusia belajar. Juga bisa dipakai sebagai tahapan untuk menulis sebuah karya ilmiah. Kita langsung fokus pada kotak yang warna hijau yang saya kotai merah itu. Analyze. Ya. Jadi, pada penulisan tesis, kalau penulisan skripsi, di bawah ya, di bawah dari analyze tadi ada apply, ada understand, ada remember. Penulisan tesis ini yang perlu Bapak Ibu perhatikan, dan seringkali salah kaprah mahasiswa, bahwa tesis, kalau kita menghindari perhitungan angka, kita memilih tesis dalam pendekatan kualitatif, maka kita hanya berpikir kita mendeskripsikan. Enggak, Bapak Ibu. Tesis kualitatif adalah tesis yang didasari oleh analisis. Karena tesis ini adalah produk dari strata 2, di mana strata 2 wajib menggunakan kemampuan berpikir yang paling tinggi atau higher order thinking skill. Kemampuan berpikir manusia pada tataran yang tinggi. Karena S2 ini luaran dalam bentuk tesisnya itu harus bisa dipertanggungjawabkan secara akademis dan mampu menembus jurnal. Jadi nanti tesis Bapak Ibu sekalian ini wajib diterbitkan di Sinta. Kalau saya nggak mau Sinta 4 yang Sinta 2. Sinta 2 itu kalau Kemenpar punya tuh, JKI, Jurnal Kementerian Pariwisata Indonesia. JKI ini jurnal yang dimiliki oleh Kemenpar untuk menerbitkan hasil-hasil penelitian yang terindeks Sinta 2. Sinta 2 tuh, kalau Sinta itu dari yang paling rendah 6. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sinta 2 itu wajib bahasa Inggris. Sinta 3 masih tidak. Masih boleh bahasa Indonesia. Sinta 3 tuh kayak dimiliki oleh beberapa politeknik ya.
kecuali Politeknik Makassar. Poltek Par Makassar, jurnal yang diterbitkan itu sudah terakreditasi Sinta 2. Dari observasi saya selama ini, jurnal kepariwisataan, jadi bukan sembarang jurnal ya, harus jurnal kepariwisataan baik di luar negeri maupun di Indonesia. Kalau yang di luar negeri ada beberapa, nggak hafal saya banyak. Bahkan perindeksnya udah Scopus kalau di luar negeri. Kalau Sinta itu indeks di Indonesia ya. Kalau untuk global, internasional namanya indeksnya Scopus. Sinta 2 di Indonesia itu hanya ada di Poltek Par Makassar dan JKI, punya Kementerian Pariwisata. Jadi mungkin teman-teman yang di kementerian nanti bisa mengikuti syarat-syarat yang ada di JKI untuk menerbitkan tesis Bapak Ibu sekalian ya. Nah, kita balik lagi ke bagian ini. Jika Bapak Ibu memilih penelitian kualitatif, jangan hanya menulis dengan pendekatan deskriptif. Apa yang ada di lapangan, lalu Bapak Ibu tulis. Apa yang ada di lapangan, lalu tulis. Enggak begitu kalau kualitatif. Kualitatif apa yang ada di lapangan, dianalisis, makanya udah sampai ke dasar paling bawah higher order thinking skill adalah analisis. Jadi kualitatif itu nggak boleh cuman apa yang ada di lapangan ditulis. Nggak, dia harus dianalisis. Nanti kita masuk ya, pembeda dari deskripsi atau deskriptif dengan analisis. Seringkali mahasiswa S2 terjebak di sini nih. Wah, saya mau kualitatif karena kuantitatif saya nggak mau hitung-hitungan. Padahal kuantitatif hitung-hitungan itu bukan kita yang hitung alat, kita tinggal menginterpretasikan angkanya. Sehingga kedua penelitian baik kuantitatif maupun kualitatif itu harus didasari oleh analisis. Nah sekarang kita lihat ya, analisis itu apa sih? Bedanya sama deskriptif itu apa? Nah ini saya ambil dari KBBI ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kalau deskriptif yang di bawah, kita membaca yang di kotak merah ini di bawah. Deskriptif itu pemaparan atau gambaran dengan kata-kata jelas terperinci. Yang dilakukan hanya memaparkan, menjelaskan tanpa melakukan analisis apa-apa. Jadi dia tidak ada proses di mana Bapak Ibu menggabungkan dengan beberapa teori. Kalau deskriptif itu apa yang ada di lapangan, plek ketiplek ditulis. Kalau Bapak Ibu udah menggabungkan beberapa teori untuk menganalisis fakta di lapangan, maka dia udah bergeser dari deskriptif ke analisis. Bentuknya udah bukan lagi pemaparan, tapi penyelidikan. Penyelidikan terhadap satu peristiwa. Ada apa ya di sana? Mengurai apa yang ada di fakta itu. Menyelidiki secara mendalam, kalau ini ngomongnya kimia, tapi intinya adalah fakta itu dibongkar, ada masalah apa ya? Kenapa masalah itu muncul? Nanti kita akan belajar yang namanya 5 why ya. 5 why itu untuk proses menganalisis, menemukan akar masalah. Kalau deskriptif, dia tidak melakukan 5 why. Dia hanya, ya sudah apa yang ada di lapangan dijelasin. Ada masalah, ya udah tinggal ditulis aja. Tapi nggak diteliti. Apa yang menimbulkan masalah ini? Lalu bagaimana masalah ini kalau tidak diselesaikan menimbulkan risiko? Dan bagaimana aktivitas kita dalam penelitian ini untuk menghindari terjadinya risiko tadi. Ya, nah ini tadi kita balik. Nah ini saya coba paparkan pembeda antara deskriptif dan analisis. Kalau pada penelitian kuantitatif, deskriptif pasti ada. Tapi setelah deskriptif, dia melakukan beberapa uji sebagai proses analisis. Sedangkan kalau kualitatif, deskriptif ada di depan, tapi deskriptif itu diikuti dengan analisis. Terus kita lihat ya, contoh pada sini. Kalau pada pengertian nanti tinggal dibaca, tujuannya jelas, ciri-cirinya apa, kalau deskriptif dan analisis. Nah yang paling penting kita masuk coba ke contoh ya. Kalau deskriptif, contoh kalimatnya kira-kira gini. Sebanyak 65% wisatawan yang berkunjung ke Pantai Indah Kapuk berasal dari kalangan usia 18-30. Dia hanya menampilkan data saja. Data ini boleh data primer, boleh data sekunder, pokoknya data. Data yang didapat langsung berdasarkan hasil survei maupun data yang didapatkan dari BPS atau Kemenpar umpamanya.
Ya udah, apa yang ditemukan dipaparkan saja. Sedang pada analisis, coba kita lihat contoh kalimatnya. Dominasi wisatawan berusia 18 sampai 30 yang mencapai 65% menunjukkan bahwa, nah, ketika kita menjelaskan tentang menunjukkan bahwa itu adalah hasil analisis. Pada deskriptif kita hanya bilang datanya seperti ini loh. Tapi kalau analisis, data itu diinterpretasikan sebagai apa? Oh, ternyata data itu menunjukkan bahwa Pantai Indah Kapuk memiliki daya tarik yang kuat pada generasi muda. Ini bukan opini, ini bukan pendapat Anda, tapi ini adalah interpretasi dari data. Beda ya, kemarin kita sempat diskusi, eh, opini, pendapat, dan interpretasi. Yang digunakan pada penelitian ilmiah adalah bukan opini atau pendapat, tapi interpretasi. Interpretasi adalah proses menyampaikan satu kesimpulan berdasarkan data yang diperoleh sebelumnya. Boleh nggak? Boleh banget. Karena apa? Relevan, terkait ya. 1830 adalah generasi muda. Dari situ kita menginterpretasikan. Belum sampai pada kesimpulan ya. Kesimpulan harus dengan analisis yang lebih dalam lagi. Tapi interpretasinya adalah ada daya tarik kuat yang dimiliki PIK bagi generasi muda. Perhatikan kalimat selanjutnya. Hal ini kemungkinan dipengaruhi. Perhatikan, ada kata kemungkinan. Ini hasil dari pendapat bisa atau interpretasi. Tetapi interpretasi jauh lebih jadi pilihan karena apa? Kita harus melakukan observasi di lapangan. Oh, ternyata di sana banyak kafe modern, banyak hiburan malam, banyak spot foto sehingga anak muda ini kemungkinan pergi ke sana karena memang adanya beberapa attraction yang ada di peak. Jadi mudah-mudahan dengan dua paparan analisis dan deskripsi ini, Bapak Ibu bisa membayangkan bentuk tulisannya nanti seperti apa. Sehingga kalau lihat bagian dari taksonomi Bloom tadi, apa yang kita tulis dalam tesis itu bukan deskripsi, itu harus bentuk sebuah analisis. Beberapa mahasiswa bahkan masih belum lama menguji, saya setahun inilah masih ada tuh paparan untuk sidang akhir tesis, bentuknya ya deskriptif saja. Lalu saya pancing untuk oke, coba simpulkan deskripsi itu, paparan itu dengan cara menganalisis, coba disimpulkan apa ya, baru muncul kemudian. Nah, ketika penguji menganggap bahwa tulisan Anda masih deskriptif, maka revisinya akan banyak. Padahal waktu merevisi tesis itu pendek, nggak sampai 2 minggu, 10 hari, seminggu sampai 10 hari kerja, harus sudah terrevisi. Nah, kami dari pengajar menjaga supaya hasil revisi itu benar-benar dilakukan. Karena jika ini naik ke repositori atau jurnal di UPH, masuk ke perpustakaan di UPH, kita akan melihat bahwa kualitasnya belum sampai pada kualitas strata 2. Nah, ini yang kita sedang tata ulang lagi sehingga saya berharap dari batch ini dengan jumlah mahasiswa yang besar menghasilkan kualitas-kualitas tulisan juga yang baik. Oke, kita lanjutin ya. Nanti kalau ada pertanyaan silakan saya dikat. Kalau present saya nggak lihat soalnya. Jadi silakan nanti dipotong aja omongan saya. Baik, kita lanjutin ya. Nah, sekarang kita masuk pada variabel. Eh, Apa yang saya sampaikan di depan tadi adalah fondasi yang Bapak Ibu harus catat ketika mulai menulis. Nah, sekarang kita masuk pada variabel pada penelitian kuantitatif dulu. Nanti ada variabel berikutnya setelah ini saya jelasin variabel pada penelitian kualitatif. Kata variabel harus jadi kata yang akrab di telinga Bapak Ibu sekalian. Variabel ini memang terminologi pada akademisi yang sudah disepakati bersama sehingga kalau Bapak Ibu nanti menjelaskan, oh variabel yang saya gunakan pada penelitian ini pasti mereka sudah tahu. Nah, sekarang untuk menyamakan persepsi dan pendapat Bapak Ibu tentang variabel, mari kita bongkar sedikit tentang variabel ini. Oke, secara teori
banyak sebetulnya yang menjelaskan tentang variabel itu apa, gitu ya. Saya ambil 3 aja dari beberapa teori yang banyak itu. Teorinya memang biasanya udah agak lebih lama-lama karena variabel ini memang menjadi basis pijakan awal untuk kita menulis. Kita harus memahami variabel yang kita gunakan apa. Menurut Kerlinger, variabel adalah konstruk atau sifat yang dipelajari dan dapat berubah nilainya. Saya sebagai mahasiswa baca ini, nggak ngerti gue. Apa sih variabel dengan penjelasan si Kerlinger? Yuk kita cari penjelasan yang lain. Menurut Sugiono ini seorang profesor di bidang kepariwisataan, meskipun saya mempelajari beliau, kayaknya eh, dia menjadi peneliti pariwisata itu setelah basis pendidikannya sepertinya ya, semoga saya nggak salah. Sepertinya bukan pariwisata, tapi akhirnya sekarang dia banyak meneliti tentang pariwisata. Menurut beliau, variabel adalah segala sesuatu. Semakin bingung lagi saya baca. Yang berbentuk apa saja, nah loh, makin tersesat lagi. Yang diterapkan oleh peneliti, variabel adalah X yang diterapkan oleh peneliti, variabel adalah sesuatu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, lalu ditarik kesimpulan. Nah, sedikit mulai tercerahkan sedikit. Masih bingung juga kalau kita disuruh nyimpulin variabel itu apa. Nah, sekarang kita lihat Creswell. Creswell ini juga seorang peneliti yang legendaris gitu ya. Terutama dia lebih banyak meneliti kualitatif. Kalau dia saat ini menjelaskan variabel dengan pendekatan kuantitatif, tapi Creswell biasanya kita pakai bukunya untuk menjelaskan kualitatif. Dalam penelitian kuantitatif, variabel adalah atribut. Mulai agak jelas nih. Variabel adalah atribut. Sesuatunya tadi, menurut Sugiono, diterjemahkan sebagai atribut. Semakin diperjelas lagi, atau karakteristik. Nah, mulai kebayang nih bentuk variabel itu apa ya? Individu dan organisasi yang dapat diukur, sama mirip beberapa keterangan di atas tadi juga terkait dengan ukuran. Kalau kuantitatif diukur dengan angka. Kalau kualitatif dia bilang variabel lebih dipahami sebagai isu, fenomena atau konsep yang menjadi fokus penelitian. Kata kuncinya fokus deh. Jadi kalau pada penelitian kualitatif, variabel itu adalah fokus penelitian kita. Kalau pada kuantitatif adalah fokusnya pada atribut atau karakter. Sampai di sini saya masih mau bilang bahwa masih belum jelas. Lalu kita coba gabungin dari beberapa definisi tadi. Variabel adalah atribut, sifat, atau nilai dari suatu objek, atau orang, atau kegiatan yang memiliki variasi tertentu dalam konteks angka dan ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari, diukur, nah ini ada kata kunci diukur, dan diamati guna menghasilkan informasi dan kesimpulan. Ada dalam kurung terdapat hubungan pengaruh antara variabel. Oh, berarti variabel ini nggak cuma satu, dia harus lebih dari satu dan memiliki hubungan. Sampai di sini saya juga masih mau bilang, jadi apa variabel itu? Kalau saya memberi penjelasan tentang variabel pada konteks untuk membangun sebuah fondasi pemahaman penelitian, saya masih belum menemukan tuh kalimat yang paling tepat untuk menjelaskan apa itu variabel pada mahasiswa saya. Saya sendiri juga bingung, makanya saya mencoba untuk membuat satu analogi sederhana. Bukan analogi, ini logik berpikir sederhana. Supaya Bapak Ibu bisa menyimpulkan variabel itu apa dan menggunakannya pada penelitian yang nanti kita akan pakai untuk menulis tesis. Saya mau pakai satu analisis sedikit ya. Saya punya purchase intention. Purchase intention itu adalah minat membeli. Ya. Purchase intention adalah minat membeli. Saya belum cerita ini variabel apa bukan, tapi saya mau pakai logika dulu untuk menyampaikan pada Bapak Ibu supaya
Bapak Ibu bisa menyimpulkan sendiri variabel itu apa. Saya punya satu kecenderungan customer yang namanya purchase intention, keinginan membeli. Saya kasih nih objeknya. Objeknya adalah sate khas Senayan. Pasti semua pernah ya nyoba-nyobain lah. Kalau yang belum pernah, tahulah ya bahwa restoran ini restoran bermenu tradisional yang positioningnya, posisi dia di brand itu menurut saya berada pada high price and high quality. Ya. Price-nya cukup mahal ya, satu porsi sate itu kalau di warung dekat rumah saya dia 15.000, ini bisa dijual biasanya 25 ke 30.000. Jadi high price. Kualitinya bagus banget, dagingnya oke gitu ya, cara penyajiannya juga oke. Jadi kualitas itu bukan cuman rasa ya. Kualitas itu terdiri dari cara penyajian, rasa, aroma, tekstur. Nah, itu kualitas produk. Ini termasuk yang high. Meskipun nggak high-high banget gitu ya. Oke, ada orang punya intensi membeli produk sate khas Senayan. Menurut Bapak Ibu, apa ya faktor yang membuat orang itu mau membeli produk? Saya stop sedikit ya, nanti kita diskusi. Mungkin ada yang mau mencoba untuk menjawab apa yang menyebabkan atau faktor apa. Coba pilih dua saja deh ya. Faktor apa yang menyebabkan orang ingin membeli, purchase intention, ingin membeli produk makanan di Sate Khas Senayan. Oke, ada yang mau coba jawab? Variasi menu, Pak. Variasi menu. Berarti kita masuk ke kualitas produk ya Pak. Boleh ya kita bilangnya. Kualitas produk dalam konteks variasi menu membuat orang ingin membeli produk Sate Khas Senayan. Masuk akal enggak? Masuk akal ya Pak Maruli ya? Kita kan membeli sesuatu pasti karena kualitas produk yang salah satunya, variannya banyak, pilihannya banyak. Oke, sekarang kita cari satu lagi faktor yang membuat orang mau membeli produk Sate Khas Senayan. Tadi Pak Maruli udah bilang varian produk. Apalagi? Customer experience kali, Pak. Customer experience. Oke, berarti ada pengalaman dari pelanggan sebelumnya. Kira-kira gitu ya. Kita belajar dari pengalaman pelanggan sebelumnya yang menulis experience-nya di media sosial. Gitu ya. Atau temennya Pak Nugus ya, cerita, Pak, kemarin gue makan loh sate Senayan, enak, cobain deh Pak. Itu kan juga customer experience ya. Pengalaman orang lain yang dikatakan kepada Bapak, lalu ada media sosial yang bercerita tentang keenakan sate Senayan, atau kita sebut dengan word of mouth gitu ya, yang ada di website, lalu membuat saya, pengen gue coba deh, bener nggak sih? Konteksnya bahwa saya belum pernah nyoba. Nah, sekarang kita pakai logik analitik sederhana. Masuk akal nggak dua faktor tadi akan mendorong keinginan seseorang untuk beli produk sate khas Senayan? Logik ya, masuk akal ya, bisa diterima ya. I might say this is the variable. Variabel itu adalah beberapa hal, faktor yang menyebabkan satu kondisi terjadi. Dan itu bisa diukur. Contoh ya, nanti kita akan mengukur secara kuantitatif. Kalau tadi kita bilang word of mouth atau customer experience akan memengaruhi seseorang untuk ingin membeli sate khas Senayan. Nah, kalau pada kuantitatif, word of mouth ini punya bobot berapa dalam bentuk angka, berapa besar pengaruhnya untuk membuat orang pergi ke sate khas Senayan. Berapa besar pengaruh varian menu yang menyebabkan orang mau pergi ke sate khas Senayan. Kuantitatif itu mengukur faktor apa yang paling berpengaruh atau faktor apa yang paling tidak berpengaruh. Bisa dua ya.
Dasarnya dari mana? Dari perhitungan angka yang nanti saya ilustrasikan. Angka itu akan terlihat hasil perhitungan analisis, bukan kita yang hitung, tapi alat namanya Smart PLS yang menunjukkan adanya angka yang bisa dibandingkan varian menu dan word of mouth. Mana yang paling kuat mempengaruhi orang untuk pergi ke Sate Khas Senayan. Kita balik ke Hallmark di halaman 1 tadi. Penelitian harus memiliki tujuan. Coba ya, kita balik ke materi kita. Tadi sampai sini ya. Sudah terlihat, Bapak Ibu sekalian? Sudah, Sudah. Pak. Oke, good. Ini tadi yang kita diskusikan. Apa ya yang mempengaruhi orang untuk beli Sate Khas Senayan? Kita ketemu 2. Ada varian, ada word of mouth. Ada lagi nggak banyak yang mempengaruhi orang untuk membeli? Banyak. Kata orang bisa, varian menunya bisa, ambience-nya bisa. Nah, faktor yang mempengaruhi ini terbagi menjadi 2, faktor eksternal dan faktor internal. Kalau kita ngomong word of mouth, itu adalah faktor eksternal. Eksternal dari pihak Sate Khas Senayan. Tapi faktor internalnya adalah varian menu. Jadi persis Bapak-Bapak tadi memberi 2 contoh, yang satu eksternal, yang satu internal. Bagi nanti yang mau menulis penelitian kuantitatif, maka faktor yang mempengaruhinya harus mewakili internal dan eksternal. Boleh 2 eksternal, 1 internal, boleh 2 internal, 1 eksternal, tapi jangan eksternal semuanya kalau bisa. Karena disinilah lalu muncul yang namanya novelty tadi, yang di minggu lalu kita pelajari. Saya lanjutin slide-nya ya. Ini tadi saya coba untuk merumuskan apa yang disampaikan oleh Bapak-Bapak tadi. Ada yang namanya varian, saya kategorikan kualitas produk. Ada kata orang, customer experience, yang saya masukkan ke dalam word of mouth. Ada lagi nih, word of mouth itu adalah ngomong langsung, kalau lewat media sosial namanya e-wong. Ada tuh variabel itu. Kedua faktor ini ternyata mampu mempengaruhi orang untuk beli produknya Sate Khas Senayan. Inilah variabel. Maka coba kita simpulin, variabel itu adalah atribut, faktor, sifat yang dapat diukur. Jadi kualitas produk dan e-wong itu bisa diukur. Bagaimana cara mengukurnya? Kita akan menggunakan alat. Sebelum kita menggunakan alat, maka kita menggunakan namanya indikator pengukur. Nanti kita masuk ya. Jangan tersesat kemana-mana, ini masih pendekatan kuantitatif untuk menjelaskan variabel. Nanti kita akan belajar setelah ini pendekatan variabel pada penelitian kualitatif. Jadi kita simpulin dulu, yang ingin menulis kuantitatif, variabel adalah atribut sifat yang dapat diukur. Yang kedua, dia adalah fokus dari penelitian kita. Jadi variabel itu sangat penting karena dia adalah fokus dari penelitian kita. Apa sih sebetulnya yang mau kita teliti? Mudah-mudahan mulai bisa membangun definisi variabel sendiri-sendiri gitu ya. Tapi kira-kira seperti ini. Oke, kita lanjutin ya. Nah, kita masuk nih ke variabel. Karakter, jumlah, atau kuantitas Izin, Pak yang Alang. dapat diukur. Yes. Ya Pak, mau tanya? Boleh silakan. Izin, Saya Pak sudah. Alang. Ya, ya Pak. Dengan Pak siapa ini? Halo, halo. Ya, Pak. Saya mau tanya, Pak, Oh untuk boleh Pak Maruli, variabel silakan. ini. Saya Maruli, Pak. Ya, ya, siapa? Ya, untuk variabel ini apakah wajib hukumnya berangkat dari sebuah teori, Pak? Oke. Atau ini bisa berupa common sense gitu, logik aja gitu. Misalnya kayak saya tadi menyampaikan variasi menu begitu ya, itu kan pengalaman pribadi gitu ya. Nah, untuk menentukan sebuah variabel, apakah memang wajib hukumnya berangkat dari sebuah teori atau itu bisa berdasarkan
common sense gitu atau pendapat umum. Baik. Terima kasih Pak Maruli. Ada lagi kalian? Atau itu cukup sambil kita diskusi ya? Baik, saya coba jawab ya. Mudah-mudahan teman-teman yang lain juga mendengar pertanyaan Pak Maruli. Apakah variabel itu harus berbasis teori? Oke, kita balik ke hallmark ya, ciri utama. Bahwa harus presisi dalam konteks semuanya berbasis teori. Boleh nggak Pak common sense? Diawali dengan common sense boleh. Seperti tadi Pak Maruli, itu common sense Pak dari saya. Varian produk. Oke, good. Yang common sense itu, carilah bonggol besarnya teori apa yang menaungi si common sense itu. Tadi Pak Maruli mengatakan varian menu. Yuk kita cari yuk teorinya apa sih varian menu ini. Kalau saya karena udah hafal, udah sering kali, maka saya bilang, Pak, cari teorinya yang namanya product quality. Karena di dalam kualitas produk, itu banyak faktor yang menjadi bagian dari produk quality tadi. Contoh ya, common sense Bapak sangat common, sangat masuk akal. Karena apa? Varian itu menunjukkan seberapa baik pihak Sate Senayan memunculkan produk-produknya, meng-create produk-produknya, sehingga dia bisa menjadi faktor yang bisa diukur untuk menunjukkan adanya kualitas produk. Jadi memang nanti ketika menyusun variabel, peran dosen pembimbing itu sangat besar untuk memberi arahan, oh ini teori besarnya ini. Jadi betul Pak Maruli, mulailah dengan common sense, logik berpikir penelitian. Itu yang kemarin kita pelajari ya. Setelah itu diskusikan untuk mendapatkan jawaban, diskusikan dengan pembimbing akademik untuk mendapatkan jawaban, oh ini teori besarnya apa. Karena teori besar inilah yang harus diceritakan pada tinjauan pustaka bab 2. Jadi nanti setelah common sense, carilah induknya dari mana, lalu tulis di bab 2, berbasis pada mungkin sebelumnya sudah pernah ada yang meneliti bahwa faktor varian menu adalah bagian dari produk quality. Penelitian sebelumnya saya menduga besar kuat ada Pak tentang itu. Jadi cara berpikirnya adalah temukan melalui common sense boleh. Enggak apa-apa. Karena itu yang penting menurut saya. Logik, kalau nggak logik jangan diangkat jadi penelitian. Tadi kan kita ketemu ya beberapa parsimoni, beberapa hallmark, beberapa ciri-ciri utama. Nah itu ada yang mengatakan begitu. Baik, semoga menjawab ya Pak Maruli ya. Start with common sense, begins with common sense, itu betul. Terima kasih, Lalu, Pak. yes, terima kasih sama-sama Pak Maruli. Saya lanjutin ya, nanti sambil kalau ada yang bertanya langsung dipotong aja saya. Baik, kita sekarang masuk ke detail secara teori apa itu variabel. Kalau secara logik kita sudah mulai bisa merangkai definisi variabel itu apa. Sekarang kita masuk ke kerangka teorinya. Variabel adalah karakter, sesuatu, faktor yang ada nilainya dan dapat berubah nilai itu dari waktu ke waktu. Maksudnya bisa berubah tuh gimana? Yuk kita ambil contoh ya. Kita lihat di bawah. Variabel itu terbagi dalam dua besar menurut penelitian atau pendekatan kuantitatif. Yang namanya observe, variabel observe atau manifest. Yang kedua adalah variabel unobserved atau variabel laten. Mana variabel yang bisa digunakan pada penelitian? Dua-duanya bisa. Yang penting Bapak Ibu sekalian paham dulu bedanya apa. Variabel observe keterangannya adalah variabel yang dapat langsung diukur. Contoh umur, tinggi badan, pendapatan, pengeluaran, langsung bisa keukur. Nggak usah pakai alat ukur. Umur jelas, dia lahir tahun berapa, umurnya ketahuan. Berat badan, tinggi badan, pakai aja alat timbangan, lalu ketemu tuh berat badannya. Itu kita sebut dengan variabel observe. Yuk kita lihat pada definisi. Dia bisa berubah nilainya dari waktu ke waktu. Bisa nggak berubah nilai umur? Bisa ketika dia
sebagai suatu variabel di tahun berikutnya umurnya udah berubah. Berat badannya sangat bisa berubah. Tinggi badannya ya naik-naik, turun naik sedikit mungkin masih bisa. Pendapatan berubah nggak? Berubah ketika dia naik jabatan, dia bisa pendapatannya lebih. Pengeluaran bisa nggak? Sangat bisa. Karena apa? Pengaruh lifestyle dan lain sebagainya. Jadi, yang disebut dengan berubah itu, dia bisa bergerak angkanya. Meskipun ini harus dibuktikan dengan berjalannya waktu. Jadi kalau penelitian hari ini, Anda lakukan pengumpulan data dengan menggunakan cross-sectional. Cross-sectional itu kapan Anda meneliti. Nah, kapan Anda meneliti itu juga harus dijelasin di dalam metodologi nanti, bab 3. Bahwa data dikumpulkan pada periode Oktober ke November 2025. Itu harus ada parameternya dulu, dibatasi dulu. Sehingga data manifest atau data observe itu tidak bergerak. Kalau Bapak Ibu tidak menjelaskan kapan dikumpulkan atau didapatkan data itu, dia bisa bergerak sendiri. Maka harus dibatasi dengan cross-sectional time namanya. Waktunya kapan Anda mengumpulkan? Oh, waktunya Oktober November. Jadi kalau ada perubahan di Desember, saya nggak tahu. Itulah yang kita sebut dengan perubahan dari waktu ke waktu untuk variabel observe. Sedangkan variabel unobserved atau variabel laten, keterangannya adalah tidak dapat langsung diukur. Itu ada contoh. Kita ambil contoh yang tadi ya. Purchase intention. Itu adalah sebuah variabel laten. Unobserved. Yang tidak langsung dapat diukur. Mengapa? Karena dia membutuhkan indikator untuk mengukurnya. Kita nggak bisa mengukur Anda ingin pergi beli makanan itu, berapa nilainya, berapa angkanya. Kalau berapa berat badan Anda, angkanya ada, karena kuantitatif ya harus ada angkanya. Maka pada variabel laten atau unobserved, kita harus menciptakan yang namanya indikator untuk mengukur. Nah, indikator itu apa? Simpen dulu, nanti sampai di materi indikator saya ingatkan kembali ya. Oke, itu dulu sebagai pengenal tentang variabel. Nah, apa jenis variabel? Pada penelitian kuantitatif, jangan lupa kita belum ngomong tentang variabel pada penelitian kualitatif. Paling tidak ada 4 jenis. Ada variabel independen, ada variabel dependent, jangan kebolak-balik ya, suka-suka kebolak-balik nih mahasiswa. Ada variabel mediator, ada variabel moderator. Independen adalah faktor yang berdiri sendiri dan dia tidak diukur dari satu variabel yang lain. Dia berdiri bebas. Dia adalah variabel yang memengaruhi. Kalau tadi kita ingat gambarnya Sate Kasnayan, saya balik ya. Kita mau memahami tentang variabel independen. Saya balik ke sini. Variabel independen, cirinya adalah faktornya berdiri bebas. Variabelnya berdiri bebas dan dia memengaruhi faktor atau variabel lain. Dalam gambar ini, variabel independennya adalah kualitas produk dan worth. Dia akan mempengaruhi purchase intention. Dia tidak dipengaruhi oleh faktor lain karena kita nggak gambar ini. Adakah faktor yang mempengaruhi kualitas produk? Ada. Tapi kan kita tidak meneliti itu, maka tidak perlu dijelasin. Yang dijelasin adalah variabel yang sesuai gambar ini. Sesuai gambar itu artinya variabel yang kita pilih untuk penelitian. Kalau ditanya, variabel lain ada nggak sih Pak? Ada. Oh nggak kita pilih? Ya itulah kebebasan peneliti. Nggak harus semua variabel itu diteliti, karena pasti banyak banget. Dan nanti akan panjang ceritanya. Nah, mumpung saya ingat, bagaimana Anda boleh memilih dua variabel yang pada konteks purchase intention ini boleh dipakai? Kembali ke pertanyaan Pak Maruli. Dia harus berbasis teori sebelumnya. Dia harus berbasis penelitian sebelumnya. Maka harus dicari. Pada penelitian-penelitian sebelumnya, apakah benar kualitas produk dan WOM ini adalah dua faktor yang paling berpengaruh?
Atau bisa jadi, oh saya meneliti dua faktor ini Pak untuk mempengaruhi purchase intention karena justru ini jarang dipilih faktor itu. Boleh banget itu yang kita kategorikan sebagai novelty. Oke, itu nanti ya. Kita balik dulu ke independent sama dependent ya. Independent dia berdiri sendiri. Kalau pada gambar, cirinya adalah tidak ada panah yang masuk ke dalam variabel itu. Dia panahnya keluar. Ya, ini lihat ya, ini panah nih sebetulnya yang warna biru muda. Panah yang keluar dari kualitas produk ke intention. Itu artinya si pemilik panah itu adalah variabel independent. Sebaliknya, yang dituju variabel atau faktor yang dimasuki oleh panah itu kita sebut dengan variabel dependent. Mengapa dia dikatakan dependent? Karena dia bergantung pada dua faktor yang lain yang di belakang ini. Mengapa kualitas produk dan WOM dikatakan independent? Karena dia nggak bergantung pada faktor yang lain. Nggak ada panah di belakangnya dia. Kalau purchase intention dikatakan dependent karena dia ada panahnya. Ada yang masuk ke dalam variabel itu. Ya, memahaminya sederhana, diapalin boleh, tapi sebaiknya dia dipahami, understand ya. Yang disebut independen itu dia berdiri sendiri, yang disebut dependent adalah dia dipengaruhi oleh faktor lain. Oke, kita balik ke sini ya. Itu yang kita sebut dengan independent dan dependent. Pada tesis, sayangnya nggak boleh hanya menggunakan dua jenis variabel ini. Dia harus menggunakan variabel lain yang kita sebut dengan variabel kontrol yang terdiri dari mediator dan moderator. Atau salah satu pakai mediator boleh atau moderator. Apa itu? Ya, kata kuncinya mediator adalah memediasi, menjadi perantara. Nanti saya jelasin dengan gambar supaya lebih jelas. Kalau moderator memperkuat hubungan. Ya, kita masuk ke gambar supaya Anda nggak bingung. Sorry. Sekarang kita masuk dulu ke moderator. Variabel moderator dapat dimaknai sebagai penentu kuat atau lemahnya hubungan antara independen ke dependent. Oke, pelan-pelan ya. Fokus penelitian kita adalah membuktikan panah yang berwarna biru muda. Kita mau membuktikan ada nggak ya pengaruh dari kualitas produk dan e-BOM atau BOM tadi terhadap intention membeli. Intention membeli adalah variable dependent. Oh ya, saya perlu jelasin itu ada notasi X, Y, Z. Independent itu kita notasikan sebagai X. Diwakili oleh huruf namanya X. Ada X1, X2. Kalau pada kasus Sate Hosnayan tadi, X1-nya adalah kualitas produk, X2-nya adalah word of mouth. Ya. Independent. Tugas kita pada penelitian ini adalah membuktikan apakah independent ini benar mempengaruhi dependent. Lupa kenapa mesti diukur, itu kan emang logiknya begitu. Betul. Logic is a common sense. Pada akademisi, kita harus bisa membuktikan dengan teori dan dengan angka menggunakan alat yang namanya Smart PLS. Lalu kita buktikan. Mengapa harus kita buktikan? Supaya clear, jelas memang kualitas produk itu berpengaruh terhadap keinginan orang untuk membeli. Panah biru inilah fokus kita nih. Mencari hubungan, mengetahui hubungan dan pengaruh X ke Y. Nah, sekarang kita mulai coba taruh satu variabel lagi yang berada di tengah-tengah namanya moderator. Dia ada tanda, ada panah merah ini ya ke bawah. Jika kualitas produk itu mempengaruhi keinginan membeli, ada faktor lain nggak ya yang mungkin bisa memperkuat keinginan membeli itu atau justru memperlemah keinginan membeli? Saya ambil contoh ya, variabel moderatornya saya taruh harga, price. Kualitas produknya oke nih. Ketika kita
cek hubungan antara X ke Y-nya. Bener loh Pak, ternyata kualitas produk tuh bikin orang mau beli. Oke, good. Coba kita ganggu hubungan ini dengan variabel moderator yang namanya harga. Kira-kira keinginan membelinya menjadi lebih kuat atau menjadi lebih lemah? Yuk kita diskusi sebentar ya. Oke, saya tutup dulu supaya kita bisa berdiskusi. Jika ada kualitas produk yang sangat bagus, akan mempengaruhi motivasi orang untuk membeli. Oh iya dong, secara logis penelitian yang lalu juga bilang bahwa kalau kualitas produk bagus itu menaikkan intensi membeli. Yuk kita ganggu hubungan ini, kita masukin harga di tengah. Harga yang kita sebut dengan high price. Kira-kira secara logika aja, jika saya ingin membeli sesuatu yang berkualitas, lalu saya cek harganya ternyata mahal, kira-kira menurunkan niat saya membeli atau menaikkan niat saya membeli? Turun, Pak. Turun ya. That is moderator Pak Maruli dan teman-teman. Moderator itu ada yang ganggu nggak pengaruh ini? Faktor apa yang ganggu? Oh, faktor harga. Maka terus kita simpulin nih. Ternyata restoran yang punya kualitas bagus bisa jadi motivasi orang membeli turun karena harganya mahal loh. Itu kesimpulannya nih dari penelitian kita. Lalu apa saran kita? Saran kita bagi Sate House Senayan adalah meskipun harganya mahal, Anda sudah menyajikan kualitas yang bagus supaya lebih menaikkan intensi membeli karena kalau diukur secara pengaruh common sense tadi, ini turun loh Pak, penjualan Bapak, karena Bapak harganya mahal. Coba deh Pak, sekarang pikirkan gimana program-program untuk membuat orang tetap mau beli umpamanya. Program diskon, 2 kali datang ke kunjungan, maka kedatangan berikutnya diskon 50%. Itulah penelitian kita, membangun sebuah saran berbasis akademis untuk mengurangi terjadinya risiko penurunan ini tadi. Penurunan harga, kenaikan harga yang menurunkan motivasi, itu lalu kita sarankan seperti apa. Nah itu loh hasil akhir dari penelitian kita. Tidak hanya mengatakan bahwa kalau harga naik, pengunjung akan turun. Nah, gimana caranya supaya harganya tetap berada di high price, tapi pengunjungnya bisa naik. Nah, itulah fungsi kita sebagai peneliti. Memberi saran pada industri, nggak apa-apa Pak, harga Bapak naik, harga Bapak tinggi, tapi kualitasnya tetap terjaga dan ada gimmick-gimmicknya. Nah, itulah peran peneliti di situ. Saya kasih satu cerita ya tentang warung abnormal. Mungkin Bapak-bapak, Ibu pernah tahu tuh warung abnormal. Apa sih yang dijual warung abnormal? Sama dengan Warmindo yang dijual tuh. Indomie juga sama dengan warung Indomie pinggir jalan, yang kalau di warung Indomie pinggir jalan harganya mungkin sekitar 7.000, nggak sampai 10.000, tapi di warung abnormal dia jual 15.000. Masih laku nggak waktu itu? Masih. Karena apa? Dia menang di topping, kualitas produknya dinaikin. Ada topping keju, topping kornet yang mungkin kalau di Warmindo ya paling telur ya. Ada deh, mungkin kornet tapi nggak semua. Tapi kemudian ketika pengunjung banyak, naik, dia naikin harga. Yang tadinya 15.000, dia naikin jadi 25.000. Coba lihat fenomena yang terjadi di lapangan. Tutup loh. Itu termasuk yang saya teliti ya, jadi saya paham kondisinya seperti apa. Perhatikan lagi sekarang Mixway. Mixway itu zaman awal-awal kemarin, waduh membludak di mana aja. Setiap tikungan ada, setiap ruko kosong ada Mixway gitu ya. Karena apa? Murah. Yang terjadi adalah bukan dia naikin harga. Nah, ini faktor lain nih, selain harga. Apa yang terjadi? Terlalu jenuh pasarnya, terlalu banyak pasarnya. Orang akhirnya meniru produk itu dengan mudah. Penirunya Mixway kan banyak. Akibatnya, nggak cuma kenaikan harga loh yang mempengaruhi intensi orang untuk membeli, tapi bisa faktor lain. Kompetitor sebagai faktor eksternal bisa mempengaruhi. Kejenuhan pasar, dia terlalu banyak buka cabang sehingga hampir mungkin setiap lampu merah ada Mixway gitu ya.
Akibatnya orang bosen. Nah, ini juga bisa menurunkan intensi membeli. Penelitian itu, ruang lingkupnya seperti itu loh. Sehingga kalau Anda nanti jadi konsultannya Misue, berdasarkan penelitian itu, kita bisa bilang, Pak, faktor yang mempengaruhi penurunan pembeli Bapak, yang menyebabkan tutupnya beberapa gerai, itu adalah ini loh Pak, hasil penelitian saya. Coba Bapak bikin program-program sehingga produk Misue tetap laku dijual. Dengan outlet sedikit, tapi penjualan tinggi. Dibanding outlet banyak, penjualannya tidak banyak. Salah satu yang penyebab Misue agak turun adalah biaya operasionalnya tinggi. Karena kehebatan Misue itu adalah supply chain-nya. Supply chain-nya itu titiknya ada di dekat-dekat atau paling nggak tercluster dengan outlet itu. Akibatnya apa? Si gudang ini itu jadi banyak juga. Ketika jadi banyak, maka biaya operasionalnya naik. Biaya karyawannya naik, jumlah karyawannya naik. Padahal si pemilik gudang itu adalah Misue. Sementara outlet Misue sendiri, nggak semua pemiliknya adalah Misue. Dia franchise. Sehingga dia menanggung tuh biaya operasional pada gudang itu. Nah, kira-kira gitu. Itu penelitian dan bagaimana efeknya pada pengaruhnya dan bagaimana kita memilih variabel. Oke, tadi kita ngomong moderator. Sekarang kita ngomong mediator. Mudah-mudahan udah tampak di layar ya. Kalau moderator itu mengganggu hubungan. Ini kalau ditambahin satu, ini turun apa naik ya pengaruhnya. Diturun apa naiknya dilihat dari angkanya nanti. Nah, sekarang kalau mediator, dia mempengaruhi atau tidak mempengaruhi. Kalau di atas dia mengganggu naik atau mengganggu turun gitu ya. Mendorong naik atau mengganggu turun gitu ya kalau moderator. Jadi dia menghitung semakin kuat atau semakin lemah pengaruh. Kalau mediator, dia akan melihat kekuatan pengaruhnya. Jadi contoh ya, sama tuh kasusnya dengan di atas, cuman si harga saya taruh sebagai mediator. Harga boleh jadi dia independen, dependent, moderator, mediator, tergantung dari fokus penelitian kita. Sekarang dengan kasus yang sama kita pelajari tadi. Variabel independennya tetap kualitas produk, variabel dependennya adalah niat kunjungan, dan kita ukur, oh ternyata benar Pak, ada pengaruhnya Pak, bahwa kualitas produk itu bisa menaikkan jumlah kunjungan. Ketika Anda menjadi konsultan sebuah restoran, bilang, nomor satu kualitas produk, karena kualitas produk adalah mempengaruhi kunjungan. Nah, itu fungsinya di lapangan. Kita sebut dengan manfaat manajerial. Ada manfaat teoretik, ada manfaat manajerial. Nah, yang kita sampaikan tadi adalah manfaat manajerial ke perusahaan, ke restoran. Lalu kita taruh nih sebuah mediator yang namanya harga. Oh, benar loh kalau kualitas produk itu menaikkan jumlah kunjungan. Gimana kalau ada harga di tengah-tengah sebagai mediasi? Dia akan memberi pengaruh lebih besar atau pengaruh yang menurun dari pengaruh yang kita hitung awal tadi. Kita taruh mediator. Jika kualitas produk sebelum sampai menunjukkan angka jumlah pengunjung yang naik, dilewatkan dulu dengan faktor harga. Kalau tadi menggunakan jawaban Pak Maruli, maka harga itu mengganggu, Pak. Harga itu mempengaruhi. Sehingga kita bisa menduga si harga, jika saya mengukur independen berupa kualitas produk menuju pada kenaikan jumlah, ternyata harga itu kalau ditaruh sebagai mediator juga mempengaruhi turun, Pak. Nah, tergantung kita mau pakai harga sebagai moderator atau sebagai mediator. Beda penjelasan. Kalau pada mediator, nanti penjelasan akhirnya adalah harga itu berperan positif atau berperan negatif. Kalau pada moderator, apakah harga memperkuat hubungan atau memperlemah hubungan. Jadi beda ya. Kalau moderator itu lebih fokus pada pola hubungannya. Kalau mediator ini lebih pada si mediator ini
mempengaruhi turun atau naik. Ya, dua hal yang berbeda. Nanti kita masuk kalau sudah pada analisis menggunakan alat. Oke, kita lanjut. Ini contoh ya, model ini disertasi saya. Disertasi saya bentuknya seperti ini, tapi karena dia mixed method, jadi yang kualitatifnya nggak saya ambil. Disertasi saya mau membuktikan the effect of self-efficacy on student work readiness. Apakah self-efficacy itu keyakinan diri, bukan kepercayaan ya, tapi keyakinan diri. Lebih kuat daripada kepercayaan. Ini adalah variabel. Self-efficacy kalau Anda lihat pada gambar konstruk penelitian saya, itu ada di tengah nih ya. Gambarnya sebenarnya di tengah, cuma saya angkat ke atas supaya nggak ganggu gambar di bawah. Self-efficacy itu adalah variabel pada disiplin ilmu psikologi. Dia jarang digunakan pada ilmu kepariwisataan. Ada beberapa penelitian, tapi yang saya temukan hanya satu penelitian kepariwisataan yang menggunakan self-efficacy. Maka saya gunakan self-efficacy ini sebagai novelty. Kalau masih ingat pelajaran kita pada proposal ya, ada novelty. Oh, ini untuk yang batch 15. Yang batch 16, nanti saya jelaskan lebih lanjut pada sesi berikutnya yang namanya novelty. Penelitian Anda harus punya novelty. Harus ada kebaruan, harus ada bedanya sama penelitian sebelumnya. Yang jumlahnya jutaan itu, satu aja ada beda. Nah, ini saya menggunakan variabel psikologi yang namanya self-efficacy. Hati-hati kalau teman-teman mau menggunakan variabel pada disiplin ilmu yang lain. Karena belum tentu variabel pada disiplin ilmu yang lain itu cocok masuk pada model penelitian pariwisata. Nah, ini saya gunakan karena saya banyak berdiskusi sama teman-teman psikologi. Tepatnya adalah istri saya, karena istri saya dosen psikologi, jadi saya tanya aja sama dia. Apa ya variabel yang masih jarang digunakan di pariwisata? Kalau pada disiplin ilmu psikologi, udah sering nih digunakan. Self-efficacy ini udah, istilahnya tuh udah muak-muak orang pakai kalau di psikologi. Nah, ini bisa kita pakai untuk cari novelty. Apa yang saya lakukan di sini adalah saya memasukkan self-efficacy sebagai mediator, bukan moderator. Saya taruh di tengah, bukan taruh di atas untuk mempengaruhi pola hubungan, tapi saya taruh di tengah. Apakah dia punya peran ya meningkatkan readiness dari mahasiswa Fakultas Pariwisata? Ini kan judulnya, variabel yang terlihat pada judul adalah cuma dua ya, self-efficacy and student work readiness. Student work readiness adalah variabel Y. Mudah-mudahan masih ingat, ini variabel dependent. Sementara independennya saya pakai higher order thinking skill, saya pakai proactive personality, saya pakai digital dexterity. Digital dexterity mirip dengan digital savvy. Kenapa saya pakai dexterity? Saya mau cari novelty lain lagi gitu. Karena yang paling sering digunakan ada digital literasi, digital savvy, saya pakai dexterity. Dexterity itu kemampuan lebih gitulah kira-kira dalam penguasaan digital. Nah, kalau dilihat tadi kita belajar dari modul ini, konstruknya saya gunakan variabel X-nya, independennya tuh kalau higher order thinking skill, ini adalah faktor internal. Proactive personality adalah faktor internal. Digital dexterity ini adalah faktor eksternal. Jadi ada sebuah faktor namanya faktor atau variabel ya, supaya nggak kebingungan. Boleh kita sebut faktor, boleh kita sebut variabel. Tapi yang paling common dilakukan, digunakan adalah variabel, bukan faktor. Nah, saya menggunakan 3 variabel independen, variabel yang mempengaruhi, 1 variabel dependent atau variabel yang dipengaruhi, dan 1 mediator yang ada di tengah sini. Memberi peran lebih atau kurang, pengaruhnya akan dinaikkan atau diturunkan. Itu contohnya. Nah, agak rumit memang, tapi dikenali aja dulu nggak apa-apa. Kalau pada tesis kuantitatif, maka nanti kita akan mengukur pola hubungan langsung dan tidak langsungnya.
langsung dari X ke Y, tidak langsungnya dari X ke Y melalui Z. Ya. Kalau kita balik ke gambar ini, ya, ada panah warna biru, ada panah warna merah. Yang merah ini adalah indirect effect, yang biru namanya direct effect. Nggak apa-apa, nggak usah dipahami dulu, dikenali saja. Ya, oke, kita balik. Pada penelitian kuantitatif, maka hubungan antar variabel ini harus dituangkan dalam bentuk hipotesis. Saya akan memperdalamnya pada sesi berikutnya deh ya, supaya nggak nanti sampai bingung. Intinya hipotesis itu adalah dugaan sementara jawaban dari permasalahan penelitian kita. Oke, semoga untuk kuantitatif sudah mulai jelas ya. Ini alat ukurnya ya. Jadi kalau tadi kita mengukur hubungan antar variabel, ini Anda bisa melihat ada angka-angka keluar di sini ya. Ini pakai Smart PLS. Jadi kita tinggal one hit button gitu ya untuk mencari pola hubungan ini, dia akan memunculkan. Tadi saya menjelaskan tentang bahwa variabel unobserved atau variabel laten harus dibikin dulu alat ukurnya dalam bentuk indikator. Nah, indikator tuh ini ya, warna kuning. Ada kotak-kotak warna kuning, ini adalah indikator. Indikator tuh pertanyaan atau pernyataan. Jadi kalau saya mau mengukur kualitas produk, salah satu alat ukurnya adalah sebuah pernyataan seperti ini. Produk makanan di Sate Khas Senayan sangat berkualitas. Dijawab dengan liker, setuju, tidak setuju, dan lain sebagainya. Itulah alat ukurnya. Alat ukur yang digunakannya itu harus dibuat dalam bentuk pertanyaan atau pernyataan. Kalau alat ukur tinggi badan adalah meter, alat ukur berat badan adalah timbangan badan, gitu ya. Jadi alat ukur pada kuantitatif kita namakan indikator, yaitu gambarnya yang kotak-kotak warna kuning itu. Kotak-kotak warna kuning itu nanti akan diukur, dia bisa mengukur enggak. Setelah kita ciptakan alat ukurnya, kalau tesis rasanya belum bisa menciptakan, nanti Anda harus menggunakan penelitian sebelumnya untuk mengetahui alat ukur ini, gitu ya. Jadi udah ada orang yang pernah bikin, Anda tinggal pakai, itu boleh. Kalau S2 boleh, kalau S3 harus bikin sendiri alat ukurnya. Jadi indikator atau pernyataan yang nanti Anda sebarkan untuk survei, itu nggak boleh bikin sendiri. Kalau bikin sendiri, dia belum melalui satu tahapan yang namanya confirmatory factor analysis. Kalau belum melalui proses ini, maka paling terjadi hal yang buruk adalah angka yang muncul. Kalau Anda perhatikan dari biru ke kuning ini ada angka ya. Angka ini minimal harus 0,7 untuk dinyatakan bahwa pernyataan yang dipakai untuk menjawab Likert tadi itu pernyataan yang udah sah, bisa mengukur. Ya, saya ulangi. Indikator yang warna kuning ini harus mampu mengukur si variabelnya. Jika angka hasil perhitungan Smart PLS ternyata keluarnya angka dari biru ke kuning ini di bawah 0,7, kita lihat ya, contoh ya. Di sini ada angka 0,611 yang muncul dari kesiapan kerja menuju kepada indikator pertamanya dia. Sekali lagi, indikator ini harus digunakan, sebetulnya harus dibuat, tapi untuk tesis Anda tinggal menggunakan yang lain yang udah pernah ada sebelumnya. Maka, balik ke pertanyaan Pak Maruli, variabel itu harus enggak? Iya, karena Anda harus menggunakan indikator yang udah pernah dipakai oleh orang lain. Ya, paham ya? Kenapa harus berbasis teori?
mulai dari common sense larinya ke teori karena Anda harus menggunakan alat ukurnya yang sudah pernah digunakan untuk mengukur pada objek lain silahkan, pada lokasi lain silahkan, tetapi dia sudah ada. Kalau tesis harus istilah bisa mereplikasi atau mengadaptasi. Pertanyaan itu nanti kita adaptasi. Konteksnya kalau dia bukan Sate Hosnayan, dia konteksnya iPhone umpamanya. Ya kita bisa pakai, tapi iPhone-nya ganti dengan Sate Hosnayan. Produk Sate Hosnayan memiliki kualitas baik. Produk iPhone memiliki kualitas baik. Nah, iPhone-nya kita ganti dengan produk yang kita pakai. Itu namanya adalah replikasi terhadap objek penelitian. Sehingga wajib hukumnya variabel ini ada teori yang sudah digunakan sebelumnya. Sehingga nanti dalam pencarian dasar teori berbasis artikel penelitian sebelumnya, entah dimanapun di seluruh dunia boleh, itu perhatikan ada indikatornya. Kalau nggak ada indikatornya, jangan dipakai, karena kita nggak tahu dia nanya apa. Pasti ada nggak? Pada variabel yang sama di beberapa penelitian biasanya ada. Nanti coba ya kalau sempat nanti saya munculkan sebuah artikel yang ada indikatornya. Ya, itu gambarannya. Nah, sekarang kita masuk ke variabel pada penelitian kualitatif. Kita nggak usah istirahat ya, supaya kita bisa waktunya bisa dipercepat dan Anda bisa belajar sendiri di rumah. Jadi kalau istirahat baliknya lagi ke sini malah agak lama gitu ya. Jadi saya padatkan aja sesi ini supaya Sepakat, ya Pak, sepakat, sepakat Pak. siapa. Yang penting materinya tersampaikan. Eh, ini tidak saya padatkan banget gitu ya, tapi tetap ada poin-poin yang penting untuk Anda pelajari. Kita masuk sekarang pengenalan variabel pada penelitian kualitatif. Kalau tadi variabel pada penelitian kuantitatif adalah faktor yang diukur, sedangkan variabel pada kualitatif nggak bisa seperti pendekatan variabel pada kuantitatif. Pendekatan variabel pada kualitatif adalah hal yang diteliti secara mendalam. Variabel pada penelitian kualitatif merujuk pada konsep, tema, atau fenomena yang diamati atau diinterpretasi. Jadi yang kita fokuskan pada penelitian itulah variabel pada kualitatif. Coba kita masuk ya di sini. Saya punya contoh ini penelitian yang saya dan tim lakukan. Mengapa contohnya selalu penelitian-penelitian ini? Supaya saya mudah menjelaskan ke Anda sekalian. Kalau saya pakai variabel faktor penelitian orang lain, nanti saya nggak mampu menjelaskan secara lebih detail. Nah, sekarang kita lihat, ini adalah penelitian kualitatif. Ya, dari mana kita bisa tahu penelitian kualitatif? Ini abstrak ya. Jadi kalau artikel atau jurnal itu biasanya dimulai dari abstrak. Di depan sendiri ada abstrak. Abstrak itu adalah gambar singkat. Gambar besar dan singkat yang isinya adalah apa sih penelitian ini. Nah, kalau kita mau tahu sebuah penelitian itu dia kualitatif atau kuantitatif, biasanya disebutkan di dalamnya. Itu coba kita perhatikan pada kotak warna merah ya. This study, mulai dari kata itu ya, this study was conducted by observation. Berarti penelitian ini lebih menguatkan pada pengumpulan data berdasarkan observasi and survey. The development of sambal hiung. Sambal hiung ini sebuah produk gitu ya. Kenapa saya angkat sambal hiung ini? Karena dia punya dua kekuatan. Yang pertama, ini adalah produk rekan-rekan kita dari jenjang strata D4, yaitu sarjana terapan, yang dia bikin sebuah produk namanya sambal hiung. Hiung ini sebuah tempat, ya, tempat di Kalimantan. Lupa saya, Barat ya. Sebuah tempat di Kalimantan Barat, di mana para petani di sana itu banyak menanam cabai hiung. Cabai hiung ini adalah cabai yang berdasarkan hasil penelitian di IPB dinyatakan sebagai cabai yang
tingkat kepedasannya tuh, tingkat pedasnya tuh 17 kali lipat. 7 kali lipat atau 17 kali lupa saya. Tapi cabai ini adalah fenomenal. Eh, Dia sebagai komoditas di Kalimantan Barat cukup terkenal dan hanya ditanam di situ setahu saya, hanya ditanam di Desa Hiyung itu. Eh, Banyak pengusaha cabai di sana menjadikan itu sebagai bahan baku untuk sambal. Nah, sambal ini laku banget. Sambal Hiyung adalah sebuah brand yang diciptakan oleh mahasiswa saya D4, udah lulus sekarang. Dia membuat satu produk, dia datangkan cabenya langsung dari sana karena salah satu mahasiswanya berasal dari sana. Dia kerjasama sama orang tuanya untuk ngirim cabai itu ke Jakarta, lalu diolah oleh dia dan timnya. Penjualan sambal Hiyung ini cukup fantastis waktu itu, ini tahun 2023 kalau nggak salah. Dia jual di market online saja. Jadi dia nggak jual di outlet, dia taruh di market online dan penjualannya cukup fantastis menurut hitungan saya. Dan pada saat itu, yang memproduksi sambal Hiyung dan dijual di market online masih sedikit. Sekarang udah banyak banget. Saya nggak tahu nasib sambal Hiyung ini masih terus apa enggak, tapi kelihatannya masih terus. Jadi kami meneliti bagaimana si sambal Hiyung ini kita tempelkan dengan sebuah teori namanya geographical indication. Geographical indication itu contohnya kayak pempek Palembang, bubur Cirebon, gudeg Jogja, di mana brandnya itu menggunakan brand tempat, maka disebut dengan geographical indication brand. Ini teorinya ada. Jadi saya mengangkat produk ini dengan pendekatan geographical indication, dia dia mampu mampu menaikkan nggak? Jadi dengan kata Hiyung di belakangnya, itu mampu membuat orang mau beli apa enggak? Sama kayak gudeg. Gudeg ya pasti Jogja. Orang carinya gudeg Jogja, bukan gudeg yang lain. Meskipun gudeg diproduksi juga di Tangerang, di Jakarta. Tapi dengan embel-embel nama Jogja akan membuat dia lebih terkenal. Gimana dengan produk gudeg Yujum? Gitu. Coba perhatikan. Gudeg Yujum gambarnya seorang ibu, yaitu Yujum dengan pakaian tradisional Jogja. Persepsi orang udah langsung nangkap bahwa gudeg Yujum itu adalah gudeg Jogja. Gitu ya. Nah, geographical indication ini adalah sebuah teori yang mendasari sebuah brand menggunakan nama tempat. Boleh nggak? Boleh, secara hukum boleh banget. Maka ada teori geographical indication ini. Apakah dia perlu dapat izin dari Pemda Jogja? Enggak. Apakah Hiyung harus dapat izin dari pemerintah desa Hiyung? Enggak usah. Karena nama itu adalah nama yang enggak dimiliki, maksudnya tidak ada batasan orang untuk boleh menggunakan atau nggak boleh menggunakan. Kayak rendang. Rendang ini sebuah brand produk yang bisa dipakai oleh siapa aja. Nggak berarti orang Padang lalu menggugat pengguna kata rendang di luar Padang. Nggak bisa. Itu ada aturannya. Sehingga eh, dari penelitian ini, dari artikel yang terbit ini, kita bisa lihat variabelnya. Kalau kita bilang tadi kualitatif, variabelnya adalah fokus apa yang kita teliti. Maka variabel pada penelitian ini adalah geographical indication. Dengan variabel geographical indication, penelitian ini menggunakan kualitatif, sambal Hiyung as a startup product by qualitative descriptive approach. Jadi dia menggunakan pendekatan kualitatif descriptive approach. Jadi kita mengenali variabel kualitatif itu adalah variabel yang menjadi fokus dari penelitian ini. Mudah-mudahan bisa membedakan ya. Kita lanjutin. Nah, ini saya ambil contoh dari teman-teman Bapak Ibu sekalian yang namanya Ibu Cestia. Pasti kenal ya. Saya lupa divisinya apa beliau. Event kayaknya. Maka dia ambil event ini kalau nggak salah. Jadi ini tesis ya. Tesis yang ditulis oleh Mbak Cestia. Udah lulus ini. Kemarin kalau nggak salah lulusnya. Baru aja. Belum lama kok.
Ini bimbingan saya dan bimbingannya Prof. Dia mengangkat sebuah judul, ini bisa jadi contoh ya. Nanti boleh minta ke beliaunya untuk contohnya kayak apa sih kalau kualitatif gitu ya. Ini real, ini fakta yang terjadi, yang diangkatnya sebagai tesis karena memang pekerjaan Mbak Sesia itu di area ini. Dia mengambil judul Case Study, Green Event through the use of renewable energy in organizing the Get the Fest 2022 event. Perhatikan judul ini. Kualitatif itu ada beberapa pendekatan. Salah satu pendekatannya adalah case study, studi kasus. Jika kualitatif yang Anda pilih untuk meneliti sebuah objek ya, maka dia terkategori sebagai studi kasus. Studi kasus pada objek itu. Objeknya apa? Get the Fest ini yang jadi objek. Variabelnya apa? Variabel yang dipakai adalah yang garis bawah merah tuh ya. Ada green event dan ada renewable energy. Jadi fokus penelitian ini adalah pada event green atau event berbasis green gitu ya, green event yang diambil pada renewable energy. Energi terbarukannya di mana ya pada event Get the Fest ini gitu ya. Maka ini menarik untuk diangkat karena pada ujung dari penelitian ini, ya ini yang perlu saya sampaikan yang mau milih kualitatif nanti, jangan berupa atau tidak boleh hanya berhenti pada deskriptif. Tapi dia harus sampai ke analisis yang menghasilkan sebuah teori baru atau sebuah proses baru. Nanti kita lihat ya, apa sih proses yang diajukan pada tesis ini. Ini udah terbit di saya lupa nih jurnalnya apa ini. Journal of Tourism Economic and Policy, JTEP gitu ya. Katra Research Institute. Ini terindeks Sinta itu ya di bawah tuh. Terindeks Sinta, lupa saya Sinta berapa ini. Kita coba lihat ya, bahwa penelitian kualitatif itu bukan cuma sekedar deskriptif saja. Ya, kita lihat apa yang dilakukan dan bagaimana analisis yang dilakukan sama seperti kalau kita lihat kuantitatif tadi ada gambar lingkaran biru, kotak kuning, ada panah-panahnya, ada angka-angkanya. Nah, kita lihat apakah kualitatif juga sama rumitnya dengan kuantitatif untuk melakukan analisis. Ya, dia menggunakan analisis tools yang namanya NVivo. Versinya 12.6. Sekarang udah sampai 15 NVivo ini. Semakin canggih lagi. Perhatikan, kalau tadi kita lihat pusingnya gambar kuantitatif, menurut Anda, padahal menurut saya itu lebih mudah daripada kualitatif. Lihatlah bagaimana ruwetnya kalau Anda tidak menguasai variabel yang digunakan dan teknik analisisnya. Maka kualitatif itu sama memiliki tantangan pada proses analisisnya. Perhatikan di situ. Hubungan panahnya, apa yang terhubung pada setiap kondisinya. Coba kita lihat ya. Di sini dia punya yang di sebelah kiri ke bawah itu. Dia meneliti karakteristiknya green event itu seperti apa. Jadi kalau kita mengajukan satu objek sebagai variabel, maka kita harus tahu dulu karakternya seperti apa. Kalau Anda mau meneliti sustainable tourism di kepariwisataan CBT, Community Based Tourism, dengan beberapa contoh studi kasus CBT di beberapa tempat di Indonesia, yang paling ramai apa ya, Panglipuran gitu kali ya. CBT Panglipuran atau Desa Wisata Panglipuran ini karakternya kayak apa? Nah, Anda harus bisa gambarkan seperti ini nih. Menurut narasumber itu di atas tuh ada narasumber namanya Adin, Budi. Adin Maulana ini akademisi, Budi swasta, Bayu swasta, Fernandi Gufron, ini Pak Gufron yang di sini apa ya? Pemerintah tuh. Indri akademisi swasta. Narasumber ini kalau masih ingat pertemuan pertama kita sebut dengan pentahelix. Bagi yang kualitatif, narasumber harus dipilih minimal 3 dari 5 narasumber pentahelix itu. Ya, ini dia ngambil
Swastanya saya nggak tahu. Swastanya ini dari komunitas atau dari kayaknya satu komunitas, satu dari industri atau penyelenggara. Kemudian ada pemerintah, ada akademisi. Ini udah lengkap nih. Penyelenggara ada, bisnis ada, ya. Dimas Bagus ini swasta, akademisinya dia ambil 2, pemerintahnya diambil 1. Udah memenuhi itu. Dari pentahelix ada 3. Kita mencoba membangun sebuah karakter, bukan membangun, memotret sebuah karakter dari Green Event. Kalau tadi saya ambil yang gampang ya, yang mudah dibayangkan, bukan gampang. CBT Panglipuran, karakternya seperti apa? Kita tidak hanya bisa menjelaskan tentang Panglipuran itu terdapat di sini, pengunjungnya begini, terdapat atraksi ini, itu nggak cuman itu. Maka harus dianalisis. Yang namanya CBT Panglipuran, karakternya seperti apa? Itulah proses analisisnya pada kualitatif. Bagaimana cara dia dianalisis? Anda harus menggunakan in vivo. Nggak bisa kok karakter itu hanya diperoleh dari observasi saja. Analisisnya harus jelas. Pola hubungannya seperti apa? Kalau di sini disebutin karakternya adalah digitalisasi ada nggak? Aspek lingkungannya ada nggak? Aspek sosialnya ada nggak? Lalu dicek nih, bagaimana komentar pemerintah terhadap green event dari sisi aspek lingkungannya ada panahnya. Itu harus kita lakukan pada penelitian kualitatif. Kalau kualitatif di 4 memang tidak sedetail ini, tapi S2, M4 wajib nih kayak gitu. Selain itu ada analisis terhadap persepsi. Karakter ada, persepsi ada. Ini juga dilihat nih. Data ini sebetulnya lengkapnya di bawahnya ada tabel. Jadi ini cuma gambaran bahwa ada hubungan, ada pola, lalu bagaimana tabel-tabelnya itu akan menunjukkan persepsi dalam konteks kita dalam bentuk kata ya. Persepsinya seperti apa tuh bentuknya kata. Nah, ini untuk analisisnya kualitatif. Ini yang paling penting. Kalau pada kuantitatif tadi kesimpulan akhirnya ada pada gambar yang keluar angkanya, sebelumnya gambarnya nggak ada angkanya. Begitu di running dengan proses yang namanya algoritma, itu muncul angka. Angka itulah yang harus kita simpulkan, kita interpretasi jadi sebuah kesimpulan. Nah, kalau kualitatif, maka bentuknya adalah dia harus berbentuk bagan seperti ini. Ini bukan bagan hasil adaptasi, enggak. Dia bikin. Jadi Mbak Sesia ini, waktu saya datang ke saya bilang, buat gambarnya bukan dari orang lain, tapi Anda yang menciptakan gambar ini sebagai model green event di Indonesia. Jadi kualitatif itu harus muncul seperti ini. Inilah usulan dari Mbak Sesia, model green event renewable energy itu kayak gini loh. Ini dia buat sendiri. Jadi apa yang harus dimunculkan pada bagan, pada teori ini adalah hasil dari observasi, dari perhitungan in vivo, dan dia munculkan gambar ini. Ini dia gambar sendiri, bukan pakai alat ya. Jadi kualitatif itu sama juga penuh tantangan seperti kuantitatif. Jadi jangan memilih kualitatif hanya karena Anda menghindar angka, karena menghindar angka ketemunya yang kayak gini juga kita akhirnya. Oke, apapun sebaiknya Anda punya tujuan, baik itu kualitatif maupun kuantitatif, tujuannya jelas. Kalau saya membimbing bisa dua-duanya, tapi selalu kalau ada hitungan angka, ujung akhirnya saya harus ngecek dulu, nih angka ini hitungannya benar apa enggak. Saya kasih cerita bocorannya, peristiwa beberapa mahasiswa ketika AI mulai marak digunakan di penulisan karya ilmiah. Gambar ini sebetulnya bisa diminta bantuan ChatGPT untuk gambarkan ke saya bagan, pola, begini. Jika itu yang dilakukan, maka beri informasi yang detail pada si ChatGPT itu. ChatGPT itu kalau kita kasih informasi singkat, dia akan jawabnya singkat. Tapi kalau kita kasih informasi yang detail, bahkan saya prompt
prompt pada ChatGPT itu saya karang dulu di Word. Kalau saya mau membuktikan atau membuat satu bagan itu saya karang dulu. Bagannya terdiri dari 1, 2, 3, 4. Dia akan mengeluarkan pengaruh pada ini sampai sedetail itu. Sehingga bagan yang dihasilkan, saya kalau Mbak Sesia, karena saya bimbing langsung, saya tahu ini dia manual bikinnya dari beberapa informasi dan observasi. Kalau pakai ChatGPT hati-hati, karena ChatGPT tidak menguasai data yang kita punya. Sehingga kemarin beberapa kali ujian sidang ketika kuantitatif, saya tanya bagaimana angka ini bisa muncul. Kalau secara logik saya, karena saya mungkin sudah sering pakai alat itu, jadi saya tahu nggak mungkin angkanya muncul seperti ini. Coba saya minta data aslinya seperti apa, data mentah Excel-nya seperti apa, dia nggak bisa nunjukin. Karena memang data mentah itu nggak pernah ada, dia hanya minta hasil akhir, angka-angka pada ChatGPT. Bisa nggak? Bisa banget. Ini saya kasih bocoran aja. Kalau mahasiswa yang pakai ChatGPT untuk minta angka aja, umpamanya, pengaruhnya ini positif, pengaruhnya ini signifikan. Dia minta tuh angkanya. Kasih sama ChatGPT. Tapi tidak bisa menunjukkan data mentahnya. Nah, ini hati-hati. Silahkan diskusi sama ChatGPT, tapi tinjau ulang lagi. Kalau perlu, beberapa mahasiswa ke saya, Pak, saya dapat dari ChatGPT ini, kira-kira valid nggak datanya? Sekarang tuh mahasiswa udah terbuka gitu loh. Karena emang kita nggak bisa batasi ya, bahwa mereka nggak boleh pakai ChatGPT itu nggak. Yang penting ada parameternya. Contohnya, sekarang semua hasil tulisan mahasiswa, baik jawaban ujian maupun tulisan karya ilmiah, itu wajib dimasukkan ke AI detektor. Kami punya itu, jadi dosen pakai itu untuk ngecek AI detektor itu artinya seberapa besar kemungkinan tulisan ini dihasilkan oleh AI. Toleransinya sampai 30%. Di atas 30% nggak boleh. Nah, karena kemarin banyak sekali ketika ChatGPT mulai muncul, banyak mahasiswa menggunakan, ketika kita cek dia sampai 70-80%. Apa yang terjadi sebetulnya waktu saya amati kejadian ini, mereka menggunakan ChatGPT dan nggak dibaca tulisannya, main di copy paste tanpa ditulis ulang, taruh ke teks. Berarti proses belajar dia nggak ada. Saya bilang, belajarlah dari ChatGPT. Lihat tulisannya, baca, tulis ulang dengan bahasa kalian supaya nggak kena AI detektor. Dengan proses begitu, maka kita jadi belajar. Kalau kita hanya copy paste, kita nggak belajar, nggak tahu isinya, kita hanya ngejar jumlah halaman saja. Nah, makanya teman-teman kalau pakai ChatGPT, please lakukan aja, nggak apa-apa, tapi dibaca ulang, lalu ditulis ulang. Bisa nggak nulis ulang? Oh, Pak, saya nggak bisa nulis ulang. Pakai AI lain, parafrase ada. Tapi dengan parafrase itu, Anda harus baca lagi tuh. Saya biasanya ngecek pakai 2 alat ya. Yang satu namanya SciSpace. SciSpace ini saya andalkan karena dia AI khusus untuk penelitian, untuk artikel. Dan saya pakai yang berbayar, jadi fasilitasnya agak banyak tuh. Kalau yang gratisan ada, tapi limited banget. Saya nggak bisa ngecek satu file uploading PDF, saya hanya bisa potong-potong. Kalau yang berbayar, namanya saya dapat tesis dari mahasiswa, saya tinggal masukin aja ke ChatGPT. PDF-nya akan saya dibaca oleh sana, dia akan munculin, oh ini sekian persen, ini sekian persen. Begitu dia lebih dari 30%, saya kembaliin ke mahasiswa. Coba tulis ulang lagi. Kalau Turnitin, kemungkinan besar, jadi ada 2 cek ya. Turnitin itu adalah plagiarisme dari teori. Jadi kalau Anda mengutip sebuah teori tanpa ditulis ulang dan tanpa memasukkan sumbernya, itu di Turnitin akan kena tuh, akan kecek tuh, bahwa Anda melakukan plagiarisme sampai sekian persen. Jadi ada 2 alat, hati-hati dengan itu. Mulailah sekarang berakrab-akrab dengan ChatGPT dan AI yang lain. Kalau saya sarankan namanya SciSpace. Kemarin saya pernah cerita kayaknya. SCISPACE. Saya beli beli murah kok, 60.000. Kalau mau lebih lagi fiturnya sekitar 120.000 di Shopee.
Itu untuk ngecek bisa. Ya, itu yang saya sampaikan. Jadi kualitatif jangan hanya berpikir bahwa Anda mendeskriptifkan. Tidak. Anda harus melakukan analisis dan membuat satu teori atau bagan, menciptakan bagan seperti ini yang mampu Anda jelaskan langkah dari bagan ini itu seperti apa. Ini ujung akhirnya dari kualitatif. Kalau ujung akhirnya kuantitatif, tadi gambar yang ada angka-angkanya itu harus dijelaskan. Nah, saya ambil satu contoh lagi ya. Ini adalah bagian yang saya buat. Ini tesis. Ini tesis saya. Tesis saya yang kemudian saya masukkan ke jurnal dengan menggandeng Prof. Karena Prof adalah pembimbing saya waktu itu. Dia ada di Tourism Hospitality International Conference tahun 2019. Yang saya ciptakan modelnya itu seperti ini. Saya pernah share ya kayaknya. Saya harus memastikan bahwa langkah-langkah pada model ini memang langkah-langkah yang akan membuat yang namanya culture heritage tourism itu menjadi punya modal, punya uang untuk membangun, memelihara situs itu sehingga dia berkelanjutan. Jadi langkah-langkah ini bukan tiba-tiba muncul seperti ini, tapi saya harus berdiskusi dengan Pentahelix, saya berdiskusi lagi dengan masyarakat setempat, itu sampai menghasilkan ini. Jadi nanti yang kualitatif, perhatikan kalau nggak ada ini pasti Anda akan dikembalikan. Loh ini mana usulan untuk bagan model barunya gitu. Ya, buat cerita agak sombong-sombong dikit, bagan ini akhirnya sekarang dipakai Dinas Perumahan DKI untuk membangun pemukiman kumuh. Jadi ada manfaatnya dari penelitian-penelitian yang nanti kita lakukan. Oke, sekarang masih kita terusin lagi sedikit dulu ya. Gimana sih menemukan variabel? Kalau tadi kan kita bicara variabel itu apa, di mana posisinya dalam penelitian. Ini adalah bagaimana Anda menemukan variabel. Balik lagi ke topik. Topik itu apa? Kita balik ke sesi sebelumnya. Topik itu adalah, kalau kita lihat yang irisan pada lingkaran ini, topik itu adalah sesuatu yang kita tahu persis. Tahu loh ya, belum paham loh ya, baru tahu. Namanya saya mempelajari tentang topik saya adalah sebuah objek yang namanya Trawulan. Saya tahu persis di tempat itu. Saya tertarik banget dengan itu, maka saya menjadikan dia topik. Topik I know, topik I love. Saya suka dengan topik itu. Lalu jangan lupa yang ketiga, ada topik itu yang Anda pilih ada topik yang memang oleh audiens itu juga dipedulikan. Kalau istilah sekarang viral gitu ya. Paham saya dengan objeknya, saya benar-benar interest dengan objek itu, saya tahu objek itu dibicarakan orang. Nah, kita harus kembali dulu ke topik untuk menemukan variabel. Ada 7 paling enggak hal yang perlu dicatat sebagai ciri-ciri topik. Yang pertama, beneficial for society. Ada manfaatnya buat masyarakat. Yang kedua, rasional. Logik. Yang ketiga, saya memang bukan expertise sebetulnya, tapi saya paham betul tentang tempat itu, tentang kondisi itu. Kalau nggak paham betul, jangan deh. Karena nanti Anda kesulitan mendapatkan data. Tuh, yang keempat langsung. Reachable, accessible terhadap respondennya, datanya, lokasinya. Jangan pilih topik yang lokasinya nggak bisa Anda kunjungi. Ya, sebaiknya harus bisa Anda kunjungi. Ada supporting datanya, baik dari pemerintah maupun dari masyarakat, maupun Anda bisa mengobservasinya sehingga jadi data menarik dan clear variabel. Terakhir jelas, menemukan variabel adalah kembali dulu ke topik kita. Karena di sana variabelnya harus clear. Apa sih saya tertarik dengan geographical indication? Variabelnya apa? Ya, si geographical indication itu sendiri. Clear. Terhadap apa? Terhadap produk namanya sambal hiung. Ini kalau kualitatif ya. Yang kedua, setelah kita ke topik, kita ke problem.
Kemarin kita belajar ya, problem mudah-mudahan masih ingat, ini saya kasih gambarnya lagi. Problem itu muncul dari tiga. Nggak mesti, yang pertama ya, nggak mesti problem itu harus ada sesuatu yang salah. Not necessarily mean that something is seriously wrong. Nggak harus tuh. Artinya apa sih? Contoh nih kayak iPhone, kemarin saya kasih contoh iPhone 13 ke iPhone 15. Sebenarnya nggak ada masalah apa-apa, ya cuman mau keren aja, cuman mau nambahin fitur satu dua aja. Tapi masyarakat yang punya lifestyle langsung ganti itu, wah sekarang gue 15, lebih keren gue. Nah itu nggak ada problem sebetulnya. Tapi it's about development, pengembangan saja. Pengembangan dari cara hidup, pengembangan fitur yang kecil-kecil, umpamanya gitu. Problem could also indicate an interest. Nah itu lihat, problem itu muncul karena dari interest yang kita miliki. Saya interest dengan daerah namanya Trawulan. Lalu saya pelajari ada masalah apa. Problem is gap. Oh ini jelas. Gap itu adalah problem. Target sekian, aktualnya tidak mencapai. Nah itu problem. Jadi menemukan variabel mulailah dari pelajari topik. Topik ini the idea of research. Ada beberapa teman dari Anda yang udah coba diskusi sama saya untuk saya interest dengan ini Pak. Topiknya tentang ini. Oke, good. Mulai cek variabelnya apa. Lalu mulai tuliskan identifikasi masalah. Which is a problem. Ada problem apa aja. Minimal 3 temukan. Karena dari 3 itu kita hanya ambil satu untuk kita teliti. Yang kita sebut dengan perumusan masalah. Jadi bagaimana kita menemukan variabel, kembali ke topik. Ini contoh ya pada disertasi saya. Saya tertarik dengan kesiapan kerja mahasiswa saya. Karena kalau saya tanya, kenapa kok saya tertarik? Saya awalnya tanya, kamu kalau udah lulus mau ngapain? Gak tahu, Pak. Ya, cari kerja, katanya. Iya, kemana kamu cari kerja? Ya, kalau bisa di hotel. Kalau hotel nggak bisa, ya mungkin ke restoran. Intinya mereka nggak yakin sendiri bahwa saya siap kerja apa enggak. Tahu nggak industri demand itu seperti apa? Permintaan industri dari lulusan-lulusan pariwisata itu seperti apa? Maka kalau pada S2, kita kan membuat satu target ya, kurikulum operasi kita membentuk mahasiswa jadi konsultan satu sebagai regulator atau pemerintah yang memang berkecimpung di bidang pariwisata. Yang ketiga, selain jadi konsultan, jadi regulator, bisa jadi kita akan mendidik mahasiswa itu dia mampu menjadi bisnismen, bisnis yang pelaku bisnis pada sektor industri, atau mau jadi akademisi. Nah, itu adalah kurikulum operasi yang kita susun sehingga learning objektifnya jelas. Sehingga kalau nanti Anda mau jadi apa atau memperkuat basis Anda sebagai regulator, Anda bisa belajar di sini, gitu kira-kira. Nah, waktu saya meneliti ini, saya melihat mahasiswa ini nggak pede. Sedangkan demand dari industri pariwisata itu cukup tinggi. Cukup tinggi dalam arti siap kerjanya. Lalu saya teliti, apakah mahasiswa sekarang ini, jika lulus dia siap kerja. Itu interest saya. Pengen tahu nih mahasiswa-mahasiswa yang saya ajarin tuh dia siap kerja nggak? Lalu muncul problem, karena problemnya adalah mereka nggak yakin, efikasi dirinya rendah gitu loh, nggak yakin saya bisa masuk sana. Ada juga yang yakin, that's a problem. Dari situ lalu saya temukan variabel-variabel yang mempengaruhi kesiapan kerja. Jadi kalau pada kuantitatif, variabel dependent adalah masalah. Jadi kalau mau gampang cari masalah, tentuin variabelnya, ketemu deh masalahnya di situ. Saya mau mengukur tentang loyalitas pelanggan, Pak. Saya mau mengukur tentang peran serta masyarakat lokal di CBT. Ini yang lagi saya teliti ya, sama mahasiswa saya arahkan ke sana adalah, kalau bapak-bapak, ibu-ibu yang di Kemenpar mungkin tahu, ada satu bisnis namanya camping ground. Lokasi penelitiannya ada di daerah Sentul. Jadi kalau Sentul naik sampai puncak, itu ada 2 jalur.
jalur puncak 1 sama jalur puncak 2. Ini nanti saya sore akan ke sana untuk survei lagi. Jadi jalur puncak 2 itu adalah jalur sampai keluar di Masjid At-Taun kalau eh, tahu daerah puncaknya. Keluarnya di sekitar Masjid At-Taun, tapi jalannya bukan lewat puncak utama itu yang sering macet itu. Pemerintah daerah membangun jalur puncak 2 untuk memecah kemacetan itu, dan rata-rata yang lewat situ pemotor ya, yang motoran, karena saya motoran jadi saya mengamati itu daerah di situ. Daerah di sana itu banyak sekali masyarakat lokal yang membangun usaha camping ground. Ada investor luar, tapi dia selalu memanfaatkan masyarakat lokal. Nah, penelitian yang dilakukan mahasiswa saya ini adalah coba teliti di sana peran masyarakat lokal atau pelibatan masyarakat lokal pada bisnis camping ground. Karena bisnis itu ternyata menimbulkan sustainable economy yang bagus buat masyarakat. Tadinya masyarakat cuma jual warungan gitu ya, tapi sekarang dia dilibatkan pada uh, camping ground itu. Menarik bisnis modelnya. Ini saya sedang bimbing mahasiswa, saya minta teliti di sana. Itu salah satu yang mungkin bisa jadi insight bagaimana sih sebetulnya dekat-dekat kita sini juga kepariwisataan itu ada masalah loh. Oke, kita lanjutin. Ini yang punyanya Mbak Sesia, jelas variabelnya ya. Ini panduan jika mulai belajar menulis bab 1, saya akan ceritakan tentang premis. Jadi bab 1 itu isinya adalah premis. Premis itu apa? Premis itu fakta yang diverifikasi, yang dimunculkan masalahnya, kemudian diketahui penyebabnya, berdampak apa, dan dirumuskan dalam rumusan masalah. Jadi bab 1 itu, nih ada 6 nih. 6 patokan tahapan menulis. Tulis faktanya, lalu diverifikasi dengan konteks, maksudnya fakta itu tuh sebetulnya terjadi dan udah pernah diteliti sebelumnya apa belum dengan penelitian-penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya. Kemudian diidentifikasi masalah itu saya tadi bilang 3. Nanti yang masuk ke perumusan masalah cuma 1. Nah, ini mungkin bisa mulai dipelajari dan mulai ditulis. Itu ada keterangannya ya. Mulai dari fakta yang kuat tuh apa? Sumbernya jelas, faktanya bisa dijelaskan berdasarkan data. Jadi datanya ada, data itu bisa menjelaskan fakta. Kemudian diverifikasi. Benar nggak sih jumlah wisatawan dalam beberapa tahun belakangan itu meningkat? Kasih datanya. Kemudian diidentifikasi. Ada masalah apa? Apa saja ya? Apa saja itu berarti lebih dari 1. Ada masalah apa saja di balik fakta. Telusuri penyebabnya. Gunakan 5 ways. Nanti sebentar saya sharing tentang 5 ways. Supaya jelas nanti kalau yang mau mulai nulis. Kemudian formulasikan pertanyaan penelitiannya. Nah, ini langkah-langkah 5W. 5W ini untuk mengetahui masalah sesungguhnya apa. Kadang-kadang kita salah menarik kesimpulan masalah. Ya, contohnya nih ya. Kita mengidentifikasi ada masalah wisatawan mengeluh fasilitas kebersihan di destinasi buruk. Dengan gampang kita akan jawab, fasilitas kebersihan destinasi buruk karena banyak sampah. Oh, tapi kita nggak tahu sebenarnya akar masalah dari sampah yang banyak itu apa. Kita hanya menjawab berdasarkan kenyataan saja bahwa, oh iya, mengeluh karena banyak sampah. Bukan itu masalahnya. Yang namanya masalah itu harus sampai ke ujungnya. Maka ada langkah 5 why untuk mengetahui ujung akhir dari sebuah masalah itu penyebabnya apa. Kalau kita lihat ya, masalahnya adalah mengeluh, wisatawan yang mengeluh tentang fasilitas kebersihan buruk. Tanya, mengapa wisatawan mengeluh? Oh, karena dia ketemu fakta toiletnya kotor. Lalu tanya lagi, kenapa atau mengapa toiletnya kotor? Karena petugas nggak rutin membersihkan. Nah, perhatikan, udah bergesernya aja jauh ya. Dari saat kita bilang wisatawan mengeluh karena banyak sampah, tiba-tiba bisa bergeser tuh. Bukan sampah loh yang dikeluhin,
tapi karena faktanya orang lihat toiletnya kotor. Loh kok kotor? Karena nggak ada petugas yang bersihin, nggak rutin. Tanya lagi, kok petugas nggak bersihin? Karena nggak diawasin petugasnya, nggak ada monitoring. Oke, mengapa nggak ada jadwal dan nggak ada monitor? Karena sistemnya nggak ada. Terus kenapa kok sistemnya nggak ada? Oh, karena nggak pernah ada SOP-nya. Sehingga masalah wisatawan mengeluh fasilitas kebersihan kotor karena tempat itu nggak memiliki SOP. Bukan karena nggak dibersihin saja. Nggak dibersihin ada penyebabnya. Jadi nanti dalam memaparkan sebuah masalah, jangan shortcut aja. Oh, penyebabnya karena ini enggak. Ditanyain lagi terus, sampai 5 kali paling enggak. Sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa toilet kotor itu karena nggak ada SOP. Wisatawan mengeluh fasilitasnya buruk karena nggak ada SOP untuk pembersihan. Ah, itu baru kena tuh ke ujungnya. Jadi perhatikan, hati-hati dalam merumuskan identifikasi masalah. Ini tadi ya udah ya. Oke. Saya rasa materi dalam 2 sesi sudah saya sampaikan. Eh, nggak apa-apa, Bapak Ibu, karena saya paham juga cara belajar jarak jauh ini punya banyak tantangan. Dulu saya kuliah S2 begini, soalnya datang ke kampus tuh, belum zaman COVID. Jadi mau nggak mau ngantuk-ngantuk, bingung-bingung ya tetap ada di kelas. Kalau di sini tantangannya lebih besar karena nggak cuma masalah bagaimana materi itu terdeliver, tapi bagaimana Anda menyerap materi ini. Nah, area yang saya nggak bisa kontrol adalah ketika Anda menyerap materi ini seberapa banyak. Oleh sebab itu, biasanya saya selalu tanya, ada pertanyaan, jika masih ada hal yang perlu diperjelas dari materi ini. Semoga jelas ya, karena kalau nggak ada yang tanya, saya menyimpulkan Anda paham atau bingung. Saya tidak menyimpulkan Anda tersesat karena uh, sepertinya materi ini bisa dipelajari sambil Anda melakukan aktivitas yang lain. Oke, Bapak Ibu sekalian, kalau nggak ada pertanyaan, saya akhiri sesi kali ini. Meskipun kita jadwalnya masih panjang, tapi saya udah uh, formulasikan dalam 2 jam pertemuan. Semoga ini bermanfaat buat Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Terima kasih, Pak Lang. Selamat weekend. Makasih Pak Makasih Lang. banyak Pak Lang. Makasih, Pak. Pak Lang baik banget. Ya, Pak Lang baik banget. Makasih banget, Palang. yang penting belajar, Ya Pak. dipelajari. Makasih, Pak. Terima kasih, Pak Jadi Lang. boleh ya Pak kalau Ya, nanya-nanya. sangat boleh. Silakan WA boleh. aja ya Pak. Ya, Pak. Pak izin ini kita nggak ada di screenshot kah? udah saya Oh sudah ya screenshot. Pak. Ah, Udah. siap. Ya, Sudah. Makasih Pak. makasih sama-sama. Makasih Pak. Weekend semuanya. Ya, happy weekend all. Ya, happy weekend semuanya. Safe ride Pak ke Sentulnya. Ya, mau. Ini nanti saya jam 5 biasanya berangkat. Benar tuh, bagus. Pespaan. Iya, ketinggalan ntar. Pak Om yuk.